Tam. Udah mulai? Mulailah, masa kita nggak mulai? Gue gak tau gue dari mana. Mulai. Sehat Tam? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat ya. Iya. Kita perlu deketan tapi kayak orang WhatsAppan ya. Anjir. Kan ini kan, Apa? sambil buka handphone. Oh iya benar. Kita handphone pakai oksigen kan? Kenapa itu? Pakai oksigen. Oh iya iya, nggak bisa lepas ya orang ya. Iya. Aduh. Kayak nggak napas kalau ada oksigen. Dah, nih kemarin gua dari kemarin nih Tam nih rame. Duh, nggak tahu deh gue nih gimana ya. Kumpul bareng sama lu. Pan. Ini ada lagi heboh banget nih Tam nih. Ada yang namanya Bupati Probolinggo Tam. Cakep tuh orangnya Tam. Nih pasti kepala daerah korupsi ya. Kan lu tahu sih. Iya kan. Oh, Kan Ji. berita kan. Ntar lu gue cek. Masih di bidang ini bah, Kagak kan? corruption watch itu. Udah. Udah enggak ya? Oh. Udah nggak di cewek. Udah di cewek. Tapi tetap Tapi masih ini ya. baca-baca berita mah. Bukan Kan itu mah. udah kewajiban. Ya bener-bener. Kewajiban bahkan. Nggak Gila. kewajiban sih. Emang Naluri milenial. kan. Gila. Naluri. Naluri. Lu kayak lu tuh milenial yang emang masih concern banget ya sama. Lu milenial apa Milenial. generation Z sih? Sebenarnya kan. Tapi wajah lu kayak generation Z lu. Kayak anak-anak tadi kita Willy 95. 80-an mah. Oh iya 80-an. Masih Masih kira keren. 95 loh. Salah gue ya. Anjay. Gan, iya Gan. Soal Gimana, itu gimana, tuh Gan? Bupati Probolinggo, siapa itu namanya tuh? Puput. Ibu Puput Tantriana Sari. Browsing. Browsing. Siapa namanya? Ibu Puput Tantriana Sari. Puput. Ini nih, katanya keciduk juga sama lakinya. Lakinya jauh banget Gan, anggota DPR. Gimana ceritanya Tam? Anggota DPR-nya di pusat di Jakarta, siapa keciduknya sama yang Probolinggo. Iya sih ya. Gimana? Yang lucu ini ya, udah laki bini, udah gitu ini anggota DPR sama bupati. Nah, lakinya DPR, Heeh. bininya Bininya bupati. Nah. Kan juga kagak nyambung ya. gimana itu? Nih gue doang nih. Enggak. Nih gue doang nih. Tapi Nggak tahu. yang ngasih duitnya kepala desa. Nah, lu udah baru Kagak nyambung ya. itu dia. Anggota DPR, Itu dia. ada bupati, Ha-ha. enggak. Satu lagi camat. Nah, banyak elemen-elemen ini nih. Mm-mm. Apa sih namanya ASN ya? Pelaksana Apa ya? PLT. Iya, Pelaksana pelaksana tugas itu tuh banyak yang terlibat. Kenapa ya? Kagak nih. Enggak, Kalau sebenarnya bentar dulu. Ini kan soal gue dengernya bacanya jual beli jabatan. Enggak, kenapa itu bisa ke situ? Coba dah. iya, ini juga dari mana ya gue ngejelasin ya. Karena emang kompleks ya. Kalau lo ngomongin kejahatan korupsi sama kejahatan biasa, nah ini bedanya di sini nih. Kalau kejahatan korupsi kan dia kompleks ya, dari jabatannya, orang-orangnya, makanya orang suka bilang tuh kejahatan kerah putih, white collar crime. Kenapa? Karena ya kan tadi pelakunya orang-orang intelektual, Oh, punya iya. jabatan, Oh iya. dan biasanya kompleks kan, nggak kayak orang kasus misalnya pembunuhan, dendam, tusuk mati, oh ini pisaunya, ini korbannya, itu pelakunya, ya, maksudnya lebih gampang kalau oh ternyata nggak boleh nih bunuh orang kan. Kalau korupsi kan juga tipis-tipis. Kalau kita nggak paham mah lewat-lewat aja, Iya. makanya nggak kompleks. Nah, tadi kan lu bilang apa tadi tuh, jual beli jabatan. Jabatan. Emang awal-awal juga kalau gua waktu baca-baca koran ya, Lu udah baca koran nih? kayak di enggak, kayak lagi belanja kan, belanja maksudnya ke pasar kan jual beli. Nah iya bener. Tapi ini yang dijual beli jabatan. Jabatan. Nah, itu dia. Lucunya nih Pak, ada namanya elemen-elemen yang nilainya cuma 20 juta. 20 juta itu jadi calon-calon yang akan menjabat sebagai kepala desa ini bayarnya 20 juta doang. Nah. Udah gitu sama ada namanya pajak nih, cira pajak. Bayar 5 juta per hektar. Dia bilang gitu. Upeti bahkan bahasanya bukan pajak, upeti loh. Iya, momen Dari ya. zaman Belanda, Pak. Emang banyak. Tadi dari lu yang lu tanyain aja tuh ya. Tuh ada berapa puzzle. Pertama soal apa hubungannya anggota DPR, bupati, camat, kepala desa, kena kasus korupsi. Satu. Kedua, lu tanya lagi tadi tuh soal jual beli jabatan. Tadi yang ketiga apa ya? Oh, 3, duitnya.
20 juta. 20 lah, 20 juta. 20 juta kan. Nah, kita urai satu-satu ya. Kalau tuh Ini mah yang sepemahaman gua aja ya. Yang gampang-gampang aja pemahamannya. Ya, kasih bahasa ke gue juga yang gampang. Iya, yang gampang-gampang. Gue mau wakilin netizen. Aslinya sedih. Iya, dan gua juga Sedih. udah lama kan nggak ikut-ikut diskusi debat-debat korupsi gitu kan. Masih? Masih ada di TV ya? Kagak Oh, ada. nggak ada. Kagak ada. Bapak yang nolak. Kagak kan. Budgetnya udah gak masuk. Nggak, kan udah beda kerja. Oh ya beda kerja ya, beda bidang. Nah, ada bidang. Yang pertama nih soal Ya. apa namanya anggota DPR, bupati, camat, sama kepala desa. Kalau pemahaman gua ini empat-empatnya tetap ketemu kan, tetap ada hubungan. Apa hubungannya? Nah, tuh. Nah, kita mulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah ini ada kepala Kepala desa. desa. Kan kalau baca-baca di berita tuh berapa ya kemarin ya? Gua cek ya. 252 kepala desa ini bakal habis di Probolinggo. Nah, Kan oke, jabatan habis. ini latar belakangnya. Nah, jabatan habis. Heeh. Habis jabatannya habis ini kan perlu ganti kan. Tapi kan ini ada jarak nih antara habisnya jabatan dia sebagai kepala desa yang sampai menjabat. pemilihan. Ya. Dan kan lu juga tahu juga kan, kalau pemilihan lagi pandemi gini kan juga repot. Oh iya. Diulur-ulur dan segala macam, jadi ada rentang waktu yang kosong. Inilah yang tadi lu bilang apa? Dijual belikan. Dijual belikan. Kayak mana jual belinya? Kalau sepemahaman gua, 252 ini kan jadinya kosong nih. Kosong. Artinya apa? Di situ ada camat sama bupati. Sama bupati ya? Bupati wali kota. Kalau di undang-undang desa, bupati wali kota untuk mencalonkan kepala desa aja itu butuh pengesahan dari Bupati. Bupati wali kota. Jadi ada hubungan nih. Bupati atau wali kota. Iya, nih ada hubungan nih antara kepala desa sama bupati. Di tengah-tengahnya apa? Camat. Kenapa? Kan mau PLT. Tadi nih kan yang gue bilang tadi kan kosong nih kan. 252 habis. Artinya ada 252 ini yang harus diisi. 252. Gimana ngisinya? Biasanya kalau lihat mekanisme aturan yang berlaku sekarang butuh yang namanya PLT, pelaksana tugas. Jadi buat ganti nih sementara nih. Sementara doang. Sementara Langsung sampai pemilihan yang baru. Kenapa dia butuh diganti yang sementara? Karena biar bagaimanapun kan masyarakat butuh pelayanan di desa. Iya. Butuh juga sama camat. Kan gitu kan? Artinya nggak boleh kosong nih. Iya. Kekosongan inilah kemudian yang dimanfaatkan tadi itu. Iya. Mungkin dikumpulin kan. Kalau cerita nih. Kalau ada yang kosong, kalau kosong tuh pelayanan cuma ada calo doang ya. Kalau yang fotokopi doang. Calo fotokopi kan Bener, repot. Tapi Iya. padahal kan paling cepat tuh calo tuh kerjanya kan. Ya, emang kan. Kenapa nggak PLT-nya calo aja? Ya gue nanya. Bener. Ya masalahnya kan, ini kan negara kan ada yang ngatur kan. Oh iya benar. Mau jadi negara calo kan nggak bisa. Iya benar-benar. Ya walaupun ya kalau dulu kan kita negara agraris ya terkenal. Agraris. Sekarang negara calo kan. Calo. Masa mau jadi negara calo? Enggak lah. Iya. Tetaplah negara diatur dengan yang baik lah. Ini kan kita idealnya kan. Oh iya benar-benar. Nah poinnya itu kan dia perlu pergantian. Pergantian. Nah cuma kalau gue baca di koran, baca-baca di online, internet dan macam-macam tuh, itu kan dia perlu diganti. Nah untuk ganti si camat, dia minta duit 20 juta per kepala desa. Yang minta siapa? Ih camatnya. Bukan si bupatinya. Nah gua itu yang kita harus baca-baca lagi ya. Tapi pada intinya mah, kenapa ada camat, bupati sama anggota DPR ditangkap? Gara-gara duit 20 juta per kepala tadi. Berapa duitnya, siapa yang menerima, biar deh KPK yang jelasin. Nah, Tapi intinya mah, gua pengen bilang, ada hubungan antara kepala desa, camat, bupati. Kan gitu kan? iya benar. Nah, dari sini, tanya lagi nih, apa hubungan sama anggota DPR? Nah, itu yang mau gue tanyain. Katanya si Tempo, nih gue baca Tempo nih kan. Itu Baca di mana nih? indikasinya Online? Tempo online, Online. tempo.co. Tempo. Apa kata Tempo? Kata Tempo, itu adalah laporan dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan kegiatan penyerahan uang kepada Bapak Hasan Aminuddin yang terhormat. Nah, DPR kalau nggak salah Komisi 4 ya. nah itu kan sebenarnya baru nih buat sekaligus kita jawab Kita apa ulas. hubungannya kepala desa, camat, DPR. kepala daerah, mungkin bupati ya dalam hal ini ya kan. Kalau kepala daerah kan ada bupati, ada camat,
ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, biasanya kan. Iya. Tapi karena kabupaten, ini levelnya bupati. Nah, kalau dilihat-lihat, tadi kan ini kan dugaannya suap ya. Iya. Kalau KPK bilang mah penetapan tersangkanya, seingat gua ya, itu ada pasal 5 sama pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5. Iya, tapi intinya gua ngomongin pasal. Gua jangan pengen biar gampang ya. Benar. Konstruksinya begini. Kalau orang suap menyuap, apa alasan atau apa dasar orang yang suap menyuap itu dibilang korupsi? Pertama ada pemberi suap, kedua ada penerima suap, ketiga ada niat jahat. Sorry, yang ketiga itu ada janji, uang gitu yang dijanjikan, lalu. Nah, yang keempat tuh niat jahat. Orang bilangnya kalau bahasa hukum mah katanya main serea. Itu kan repot ya. Pokoknya mah gue pengen bilang itu niat jahat lah. Gitu. Nah, kalau kembali ke pasalnya, jadi kalau di Indonesia ya, di hukum yang berlaku, penyelenggara negara, ini macam-macam nih negara nih. Iya, banyak. Bisa anggota DPR, bisa bupati, bisa apa wali kota, gitu kan, menteri. Menteri juga bilang negara ya. Itu agak boleh tuh. Nah, dia itu nggak boleh menerima suap, artinya nggak boleh menerima uang. Nah, penerimaan uang ini tujuannya apa? Agar dia tidak menjalankan kewajibannya. Kan gini ya. Nah, ya, paham. Gampangnya begini kan. Anggota DPR, dia kan kalau umumnya nih, dia punya 3 tugas. Nah, itu tuh mau tanyain kaitannya Legislasi biasanya mah bikin undang-undang. Nah iya, bikin undang-undang ya kan. Misalnya yang suka ribut-ribut di DPR nih, undang-undang nggak setuju segala macam. Orang itu legislasi biasanya tuh. Nah, selain legislasi, dia juga punya kewenangan untuk penganggaran. Biasa kan suka ada anggaran-anggaran nih, misalnya nih. Oh, itu turun langsungnya ke sana? Iya kan DPR. Iya, DPR langsung ke si bisa kemanapun lah intinya mah. Pokoknya mah berhubungan sama APBN kan. Namanya APBN mah bisa kemana-mana kan. Apalagi misalnya lu ngomongin soal nggak, untuk maksud gue tuh kalau ke bupati itu apa gue pikir dari gubernurnya dulu. Nah, gitu. Memang mekanismenya pasti bertahap. Tapi yang pengen gue bilang bahwa DPR tuh punya kewenangan penganggaran. Ya, yang ketiga ini kewenangan buat melakukan pengawasan. Kan dalam konteks pengawasan banyak nih, misalnya mengawasi penggunaan APBN, mengawasi dan lain-lain sebagainya. Misalnya kinerja, misalnya kepala daerah nggak benar segala macam, DPR berhak nggak untuk melakukan pengawasan? Ya berhak, artinya kan dia punya wilayah pengawasan yang luas. Nah, dia itu tugasnya melakukan pengawasan tadi tuh, secara umum, secara general. Lah, bukannya ngawasin, malah, nah indikasinya mah, kalau dari penetapan tersangkanya KPK mah, terima duit. Tapi kan belum putusan kan? Namanya belum putusan. OTT. Iya kan, tapi kan OTT kan prosesnya, tahapannya. Tapi kan belum putusan pengadilan. Kudu hati-hati memang, kalau enggak kan nanti kena ITE kita. Oh iya, bener-bener ya. Kudu hati-hati. Tapi pada intinya mah, itu ada hubungan. Penetapan tersangkanya dari proses OTT tadi. Nah, terus gua sekalian nih mau lanjut. Tadi lu bilang apa namanya? Jual beli jabatan ya? Jual beli jabatan, Pak. Dalam konteks jual beli jabatan, apa yang dijual? Barang dagangannya nih. Barang dagangannya apa tuh? PLT. Oh iya, jabatan. Penjabat. Kepala desa. Ya kan? Mau jadi kepala desa, itu lewat camat, ke apa namanya? Ke bupati. Nah, pengawasannya sama macam-macam ya. Ini pada intinya sama DPR secara nggak langsung maupun secara langsung tetaplah adalah andil untuk mengawasi negara ini berjalan. Kira-kira begitu kan? Buset, ribet ya. Memang kan makanya gue bilang tadi. Tapi banyak celah ya. Kejahatan telah kerak putih. Oh iya benar. Iya, pokoknya mau dari mana, pokoknya dapat cuan. Gitu. Nah, cuman nggak bener cara ininya kan. Nah, jadi intinya barang dagangannya itu jabatan tadi. Iya. Alat tukarnya, duitnya buat bayarnya duit 20 juta plus 5 juta upeti. Nih, ini kan belum jadi kepala desa aja udah ngejanjiin sama orang. Apa jadinya?
Pokoknya kalau ada tanah sawah di desa nih yang disewain per 1 hektar, dia nyetor 5 juta. Kan gila. Artinya ya, selain dia bayar DP di muka, lu gede inget muka gue. dia udah janji kan? Udah janji kan? Iya. Gua mau ngebayangin ya. Bener. Gua mah ngebayangin. Kayak gimana itu desa bisa bener kan? Nah itu dia. Itu kayak namanya kalau gue denger mah bahasa bagusnya mahar politik katanya kan. Bisa jadi. Kayak begitu. Itu mahar itu. Mahar kan janji. Janji kan? ya. Maharnya dia 20 juta. Iya. Ntar gua kasih lu 5 juta. Tambah lagi nih gue 5 juta sewa nih. Per hektar kalau ada yang nyewa. Iya. Gitu. Nah, ini juga sekaligus kan suka bilang kan, lah KPK nanganin cuma 360 juta. Apa sih? 262 ya? 362 tuh. 362 juta. Orang mah korupsi kan miliaran. Lah ini duit 300 juta. Iya. Ditanganin juga. Nah, ini yang harus ngerti kan. Maksudnya gini kan ya. Kalau suap itu kan yang bahaya itu kan bukan duit yang 20 jutanya. Tapi dampak yang ditimbulkan. Contoh misalnya tadi kan, belum apa-apa aja, belum ngejabat aja, lu udah pengen motong-motong duit sawah. Lah, duit 5 juta buat urusan sawah mah berarti kan. Sama kayak lu ngomongin bibit dah. Iya benar. Misalnya, mungkin orang-orang yang pengusaha bilang, bibit, harga bibit udah 5 juta, nggak ada artinya kan? Nggak ada. Tapi buat tani kan? Tani sangat, Pak. Iya kan, dia bisa dapetin apa hasilnya gede. Nah itu kan makanya suap itu nggak bisa lo lihat dari berapa miliar suapnya, berapa triliun, bukan, tapi dampak setelah itu. Iya lo bayar 20 juta, iya lo janji tapi rusak tuh desa. Nah itu kan yang bahaya kan. Tapi itu baru ada ini yang lain nggak sih pasti kan? Banyak banget kan. Kalau ngomongin kepala desa mah di Indonesia ya banyak ya. Kalau gue mah sederhananya begini. Kalau istilah-istilah kerennya mah, corruption is the dark side of politics. Ya. Corruption is the dark side of politics. Korupsi itu adalah sisi gelap. Sisi gelapnya dari politik. Nah sekarang kepala desa milih politik bukan kan? Politik, bagian dari politik. Nah, milih kepala daerah politik nggak? Politik. Anggota DPR politik nggak? Politik. Makanya namanya politikus. Iya. Politik. Politikus. Nah, ini yang bahaya kan? Kalau pemusik, musikus. Ya pada intinya mah, kalau biaya politik mahal, sampai kapan juga banyak kepala daerah yang korupsi. Iya kan, panjang jalan kenangan negeri indah ini pasti ada potensi terjadi itu. Iya, kenapa? Karena mahalnya biaya politik. Mahal dalam arti apa ya? Ini gue mau kasih lihat yang paling bawah. Mau jadi kepala desa aja kan? Iya. Buat dapet tiket, lu harus bayar 20 juta. Baru mau contoh nih. Baru mau mulai kan? Dikumpulin 20 juta. Katakanlah abis PLT mau pemilihan, lu pernah dapat serangan fajar? Iya. Itu dari calon bayar ya. Buat kepala desa kan. Jadi lu bisa bayangin mau jadi kepala desa habis berapa dia. Begitu jadi kelakuannya ngapain? Kemungkinan besar balik modal, ngerampok lah kan. Gimana nih apa yang bisa jadi duit nih? Itu yang diambil. Nah kalau gua mah lebih ngelihat ada banyak ya. Ini yang kita omongin soal inilah penegakan hukum lah. Iya. Orang ditangkap gitu ya. Tapi kan akar permasalahannya harus dibahas juga kan. Ya tadi gua bilang. Apa itu? Ya mahal biaya politik. Itu ya latar belakang. Iya. Jangan jauh-jauh dah. Tadi desa aja udah begitu. Baru mau dapet tiket udah bayar. Iya. Ya kan? Nanti dia mau jadi lagi nih, misalnya mau pilihan lagi, warga dia kudu keluar duit. Duit lah. Gua nggak tahu sih ya. Ada nggak di Indonesia milik kepala desa yang nggak keluar duit? Nah, pertanyaan bener tuh. Gua mah nggak tahu sih. Tapi paling nggak mah ya duit masih keluar. Tapi nggak mahal lah gitu. Karena kalau mahal apa konsekuensinya? Ya tadi lu ngerampok lagi. Sama kayak lu mau jadi kepala daerah kan. Coba.
mau jadi kepala daerah nih ya, tahapan paling awal Apa? kan beli tiket kan. Minta iya, istilahnya mah orang bilang suka nyari perahu dulu, beli perahu, nyari perahu. Iya. Perahu itu partai. Partainya ya. Lah, misalnya nih kalau di penelitian kan sudah sebut tuh. Apa tuh? Misalnya ada mahar politik yang lu bilang tadi kan. Gitu. Buat dapetin ini dia harus keluar biaya. Iya. Baru Berarti bahasa gampangnya, sorry gue motong. Berarti bahasa gampangnya tidak ada yang menjabat itu tanpa pakai duit. Ya? Nah, itu yang perlu Kaji. dilawan. Maksud gua ya, gimana lah caranya nih negara mikirin itu. Gimana caranya biar kalau mau jadi kepala daerah ini ya nggak usah keluar duit banyak. Ya kan berarti partai juga harus dibenerin. Lah emang partai buat apa sih minta duit sama calon? Ya emang sih buat ngejalanin roda partai ya. Iya. Tapi maksud gua di awal-awal aja udah begitu. Iya. Belum lagi ntar misalnya yang orang suka bilang tuh kan, Apa tuh? money politik, Nah. politik duit. Ya sama Ya kan? dong. Sama kepala desa Mahar tadi. politik itu. Tadi kepala desa kan bayar-bayar orang. Iya, beda gitu. istilah doang. Biasanya inilah Iya. yang terjadi prakteknya Sama beberapa aja. tahun terakhir lah ya. Iya. Sama juga buat jadi kepala daerah juga kan kadang-kadang begitu kan. Iya benar. Ya walaupun juga ada beberapa orang yang mengklaim ya, gua sama sekali nggak keluar duit buat kepala daerah. Iya bisa jadi benar, bisa jadi. Iya. Tapi kan umumnya kagak. Umumnya enggak. Umumnya Iya. keluar duit lah buat ini itu. Nah itulah kemudian yang jadi dasar. Kalau gua jadi gimana gantinya? Gantinya bener ya. Tapi ini keren lo Gan, lo maksud gua tuh suami Iya. istri lo. Iya. Lah kalau Ini mau suami- cakep. Dia muda lo, katanya wah, ini paling Iya. muda lo, bupati muda lo, 29 bupati tahun. muda, bupati cewek yang cakep mas, yang duitnya banyak kan. ternyata ya. Pokoknya mah kan Heeh. banyak bupati-bupati yang sekarang mah ya perempuan cakep gitu ya. Kemudian korupsi yang kena suami istri banyak juga gitu. Iya kan sekarang bener. tadi gue udah bilang kalau udah ngomongin korupsi mah kan itu nggak ngeliat lagi tua muda udah nggak jadi ukuran, cewek cowok nggak jadi ukuran, Iya benar. muka jelek apa rusak nggak jadi ukuran Lama juga, ukuran, nggak jadi ya. ukuran sama orang Maksud- gitu. iya. Wah, Gitu lah kan. susah juga ya. Pengen banget sih rasanya pengen menghina Dina, tapi apalah daya. Hah? Kalau udah makin dihina nih kayak itu nih, makin dibully. Gue yakin lu tahu di luar itu tuh netizen tuh udah dempak banget lagi nih beneran deh. Iya. Tapi tetap ya Praduga tak bersalah aja. Iya kalau empat mah kan. Ya namanya juga ini apa namanya? Masyarakat kan. Kita mah nggak mau tahu. Pokoknya lu kerja yang bener. Iya. Kita bayar pajak. Oke. Ya. Jangan lu malah ambil duitnya. Aduh, Kan gitu. panjang nih kalau pajak lagi. Baik. Kalau begitu Ibu Puput ini akan saya puji-puji supaya tidak ada keringanan dan tetap memang Praduga tak bersalah. Iya. Keren lu Tam, beneran Tam, gila bahasanya. Ya walaupun nggak ini seenggaknya siapa yang nonton kita ini mudah-mudahan lah yang ngedengerin deh, ngedengerin dan nonton dan nyimak nih. Iya, padahal mah ya Iya. obrolan Tapi biasa cantik, ya. Iya, tapi wih, Nongkrong bener. ya ini mah. Iya, bener. Pulang kerja. Gue mah nongkrong buat lu. Kan. Aduh, apa sih labusnya deh? Aduh, berat deh, gue nggak tahu deh. Ini orang pulang kerja, Iya. diajakin ngobrol-ngobrol kopi. Ah. Karena kan pandemi kan, nggak boleh sembarangan. Iya, benar-benar. Iya. Ya tapi tetap ya, gue mau berharap nih KPK-nya benar. Amin. Kan KPK lagi Oh, banyak iya, di KPK. diajar sana sini nih ya, dari mulai apa ya urusan TWK dan segala macam belum beres. Wih, itu Belum masih lagi dibahas-bahas ya. misalnya nih kan belum lama juga ada Oh, apa namanya apa tuh? pimpinan lah, Iya. salah satu unsur pimpinan lah, komisioner lah yang kena etik. Wah, iya. KPK juga kita, ya gue mau berdoa aja Ya udah ya. nggak usah sebut nama lah ya, Ya, itu udah. beda topik. Udah, kayaknya itu kenalan anda juga. Udah, saya Gue tahu. mau mudah-mudahan KPK ini Iya. udah. Iya. Ya, mudah-mudahan dah Ibu Puput ini dapat ini dah ya, Tam ya. Pak Hidayah. Hidayah dan KPK juga bisa menerapkan. Serius lah. Serius lah, benar Serius. bahasa gampangnya. Sanksi mah yang Serius. yang Iya. tegas kan, yang tegas. Benar, tegas dah. Jangan lupa pengadilan juga. Wih, pengadilan tuh. Iya, bukan kan kadang-kadang nih nuntutnya mau udah bisa-bisa. Bisa-bisa Pembuktian JPU, Iya, Jaksa Penuntut Umum. otot gitu. Otot. Sampai di Otot. pengadilan dia Oh, di iya. sunat. Sunat. Aduh. Jadi sanksinya makin ringan. Mudah-mudahan mah Dah. Ya wes lah. bener lah. Gitu. Bener. Ya.
Iya, baru mulai dari sekarang ibu saya puji-puji. Dah. Bodoh amat. Kemana lu? Terserah lu. Kemana kan? Sebel gue. Sebel.